Rizvan, pelatuk baru Iran. Tel Aviv terbakar, Haifa lumpuh. Sistem pertahanan Israel bekerja keras, namun tidak cukup kuat untuk menyelamatkan kota. Di balik serangan ini, satu nama terus disebut-sebut, Rizvan, rudal balistik Iran yang juga berhasil menembus garis merah Israel. Rudal ini menghantam target paling strategis dan vital di Israel, termasuk markas Mossad di dua lokasi berbeda. Jelas, ini bukan sekedar roket acak. Ini adalah pesan bahwa Iran kini mampu menyerang secara langsung dan presisi. Namun, seberapa mematikan respons berikutnya dan mampukah Israel selamat dari gelombang serangan selanjutnya? Dikembangkan oleh Departemen Antariksa IRGC, rudal ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk membangun senjata strategis tanpa bergantung pada negara lain. Di tengah embargo, sanksi, dan tekanan internasional, Iran memilih jalannya sendiri, menciptakan mesin penghancur dari dalam negerinya. Hingga pada tahun 2022, Rizvan muncul, namanya diambil dari konsep syurga dalam tradisi Islam Syiah. Dalam operasi True Promise 3, rudal ini tampil sebagai ujung tombak, diluncurkan langsung dari wilayah Iran tanpa perantara, dan itulah titik balik bagi Israel. Sekarang mari kita lihat lebih dekat senjata yang mengubah peta serangan ini. Rudal balistik jarak menengah ini menggunakan opsi bahan bakar cair yang jarang digunakan banyak negara karena kesulitan penyimpanan dan peluncurannya. Namun Iran mengambil resiko ini demi daya dorong yang lebih kuat dan stabil, terutama saat menembus atmosfer. Salah satu fitur paling mematikan dari Rizvan adalah hulu ledaknya yang dapat dilepaskan, baik sebelum memasuki atmosfer atau sesaat sebelum menghantam target. Ini berarti rudal dapat meluncur dalam lintasan balistik, kemudian melepaskan hulu ledaknya untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh yang mengandalkan pelacakan badan utama rudal. Dengan radius efektif 200 meter dan radius mematikan 100 meter, satu ledakan saja cukup untuk melumpuhkan area seluas 2 lapangan sepak bola. Dari segi desain, Rizvan memiliki panjang sekitar 12 meter dan diameter 0,8 meter. Siluetnya mengingatkan kita pada rudal Qiyam atau Akil yang digunakan oleh kelompok Houthi, namun sedikit lebih panjang. Bentuknya yang ramping membantu mempercepat penetrasi atmosfer dan meningkatkan jangkauan jelajah rudal. Rizvan diklaim memiliki jangkauan operasional hingga 1.400 km, cukup untuk mencapai seluruh Israel dari wilayah manapun di Iran. Yang lebih menarik lagi, sistem peluncurannya sangat fleksibel. Rizvan dapat ditembakkan dari berbagai platform peluncur tetap, kendaraan bergerak, bahkan dari bunker bawah tanah. Ini memberikan keuntungan strategis yang sangat tinggi, sulit dideteksi, sulit dicegat, dan dapat muncul dari mana saja. Menurut Komandan Korps Garda Revolusi Iran, Rizvan mampu berterbang dengan kecepatan beberapa kali kecepatan suara. Pada kecepatan tersebut, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat sempit. Bahkan sistem Iron Dome dan David Sling harus bekerja nyaris tanpa henti. Dan tidak hanya cepat, rudal ini juga berpandu presisi menggunakan sistem navigasi domestik yang canggih. Akurasinya cukup tinggi untuk menghantam target strategis seperti lapangan udara, markas komando, atau pusat komunikasi. Singkatnya, Rizvan bukan sekedar alat tempur. Ini adalah kartu senjata yang telah diputus, yang tidak lagi berbicara dalam bahasa pertahanan, melainkan dalam bahasa serangan. Nama Rizvan pertama kali diperkenalkan pada Parade Militer Iran tahun 2022. Parade tersebut diadakan untuk memperingati dimulainya Perang Iran-Irak dari tahun 1980 hingga 1988 di sekitar makam Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran. Saat itu banyak yang mengira Rizvan hanyalah bagian dari retorika militer rutin Iran, sekedar barisan besi yang dipamerkan tanpa niat untuk digunakan. Namun, waktu membuktikan sebaliknya. Pada April 2024, Rizvan keluar dari bayang-bayang. Rudal ini digunakan secara luas dalam serangan balistik Iran terhadap berbagai target di Timur Tengah, termasuk pangkalan militer yang diduga digunakan oleh Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan uji coba, ini adalah debut kemput. Serangan ini menjadi sarana untuk membuktikan bahwa Rizvan tidak hanya mengudara, tetapi juga menghantam secara akurat, mematikan, dan yang terpenting berhasil menembus sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan lawan. Sejak saat itu, setiap kali namanya disebut, dunia tidak lagi tertawa, dunia mulai menghitung mundur. Ketika operasi True Promise 3 dimulai, banyak yang menduga ini hanya akan menjadi serangan simbolis. Namun Iran tidak hanya membalas, mereka membalas dengan presisi. Dan di garis depan serangan, berdiri rudal Rizvan dalam versi yang mudah dimodifikasi.
Bukan lagi sekedar rudal parade, Rizvan kini adalah instrumen tempur aktif diluncurkan langsung dari wilayah Iran tanpa proksi, tanpa lapisan diplomatik. Ia terbang 1.400 km menuju jantung Israel, membawa bukan hanya kekuatan destruktif tetapi juga pesan strategis. Salah satu target utamanya adalah Sharon dan Herzliya, dua area yang dikenal sebagai pusat kegiatan intelijen dan logistik di Israel. Di Herzliya, rezim keamanan Israel memiliki pusat komando intelijen Mossad yang diyakini sebagai zona aman dengan berbagai lapis perlindungan. Namun malam itu, zona tersebut berhasil ditembus. Sumber lapangan menunjukkan kerusakan signifikan pada gedung, sebagian struktur terbakar dan runtuh, serta jaringan komunikasi lumpuh total selama beberapa jam. Di Sharon, depo logistik militer dan pusat data mengalami serangan serupa. Tidak hanya kerusakan fisik, infrastruktur sistematis Israel juga terguncang. Yang lebih menakutkan bukanlah ledakan, melainkan fakta bahwa rudal ini mampu menembus pertahanan canggih Israel dan mencapai target sensitif tanpa dicegat. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Israel tidak hanya diserang namun juga ditembus. Rizwan tidak hanya menghancurkan target fisik, serangannya telah mengguncangkan tatanan geopolitik global. Serangan langsung Iran terhadap Israel tanpa melalui proksi telah memecah belah lanskap regional. Amerika Serikat melancarkan kritik keras, namun responnya bersifat defensif. Washington tampak kewalahan dalam mempertahankan dominasi dan kepercayaan sekutunya di Timur Tengah. Rusia mengambil posisi netral, namun di balik layar memperkuat hubungan diam-diam dengan Iran. Bagi Moskow, ini adalah kesempatan untuk menggeser pengaruh global Amerika Serikat. Sementara itu, China memberikan dukungan terbuka. Beijing menyebut tindakan Iran sebagai respon yang sah dan menjadikannya preseden bagi keseimbangan kekuatan global. Di balik layar, mereka melihat Rizvan sebagai peluang baru untuk memperluas markas senjata dan pengaruh militer. Dunia kini menyaksikan sebuah pergeseran. Kekuatan rudal tidak lagi hanya menjadi alat militer, namun menjadi bahasa baru diplomasi regional. Dan dengan Iran mulai menyerang sendiri, batas-batas lama telah runtuh. Selama ini, dunia percaya bahwa serangan Iran akan selalu melalui Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, atau milisi di Suriah. Namun operasi True Promise 3 menghilangkan semua keraguan. Iran kini menarik pelatuknya sendiri secara langsung tanpa proksi. Dunia melihat rudal seperti Rizvan bukan lagi sebagai pertunjukan kekuatan, melainkan alat tempur nyata. Pertanyaannya sekarang, bisakah Israel bertahan di tengah keterbatasan Iron Dome dan Arrow? Bisakah sistem pertahanan baru dikembangkan secepat datangnya serangan? Atau pada titik ini, Amerika Serikat harus turun tangan langsung, tidak hanya sebagai alisi, namun sebagai jalan terakhir? Satu hal yang jelas, langit Timur Tengah tidak akan pernah sama lagi dan bayangan perang tidak lagi samar. Namun kini terlihat jelas membayangi dari padang gurun Iran.